Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah yang maha kuasa mengatur hidup kita, memberi umur panjang, kesehatan lahir batin, sehingga pada kesempatan ini kita tetap aktif beraktivitas, beribadah, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu hati kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari, insyaallah. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Semoga kita semua istiqamah menjadi umatnya, menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan kitabnya. Jadi materi kita pada malam ini adalah membaca kitab tafsir Jalalain, surah An-Nisa ayat berapa? 141. Ayat
141 surah An-Nisa. Diperhatikan. Kita terjemahkan dulu ayatnya dengan penafsirannya. Jadi Allah berfirman, alladzina, orang-orang, alladzina, orang-orang, badalum minal ladzina qablahu. Ini menjadi badal bagi orang-orang yang sebelumnya. Badalun menjadi badal minal ladzina qablahu, dari orang-orang yang sebelumnya. Yatarabbasuna bikum, yang menunggu-nunggu, yatarabbasuna yang menunggu-nunggu. Yatarabbasuna sama dengan yantaziruna, yang menunggu-nunggu, bikum, datangnya padamu, datangnya padamu, ad-dawairah, giliran peristiwa, giliran peristiwa. Fa in kana lakum fathun, jika kamu beroleh kemenangan. Fa in kana lakum fathun, jika kamu beroleh kemenangan. Ay zufrun wa ghanimatun, ya, kemenangan berikut harta rampasan, berikut harta rampasan. Minallahi, qalu, minallahi, dari Allah. Qalu, mereka berkata, qalu, mereka berkata, lakum, kepadamu. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Fid dini wal jihadi, dalam agama atau dalam keagamaan, wal jihadi, dan dalam berjihad, dalam keagamaan dan dalam berjihad. Fa'tuna minal ghanimati, lalu mereka diberi bagian harta rampasan,
lalu mereka diberi bagian harta rampasan wa in kana lil kafirina nasibun, sebaliknya jika orang-orang kafir yang beroleh nasib yang baik, yang beroleh nasib yang baik, ay minadh-dhafari alaikum, berupa kemenangan terhadapmu, berupa kemenangan terhadapmu, qalu lahum, mereka berkata, qalu, mereka berkata, lahum, kepada mereka, maksudnya kepada orang kafir, alam nastahwid, alam nastahwid, bukankah kami turut berjasa, alam nastahwid, bukankah kami turut berjasa, ay nastawil alaikum, memenangkanmu, memenangkanmu, wa naqdiru ala akhwikum, padahal jika kami mau, kami mampu menahan wa qatlikum, dan memusnahkanmu, fa baqaina alaikum, tetapi kami tidak lakukan itu. Wa, dan alam namna'kum minal mu'minina, ya, walam namna'kum minal mu'minina, dan tidakkah walam namna'kum minal mu'minina, dan tidakkah kami membela kamu dari orang-orang mukmin, kami membela kamu dari orang-orang mukmin,
ayyadhfaru bikum, agar mereka tidak menang atasmu, agar mereka tidak menang atasmu, bitakhlilihim wa murasilatikum bi akhbarihim, dengan mengirim berita kepadamu dan membukakan rahasia dan siasat mereka. Falana alaikumul manna, maka kami berjasa besar dan kamu tidak dapat ingkari dan lupakan Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Fallahu yahkumu bainakum, maka Allah akan memberi keputusan bainakum, di antara kamu, wa bainahum, dengan mereka, bainakum, di antara kamu, wa bainahum, dengan mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat, bi ayyudkhilakumul jannata wa yudkhilahumun nar, dengan memasukkan kamu ke dalam surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka, walay yaj'alallahu, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan, lil kafirina, kepada orang kafir, alal mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Ayat tariqan bil istinsali, maksudnya jalan untuk mencelakakan dan membasmi mereka. Ya, jadi ayat 141 surah An-Nisa ini
masih menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya. Coba bagaimana sifatnya orang munafik menurut ayat ini? Alladzina yatarabbasuna bikum. Kita terjemahkan, coba ingat terjemahannya. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi, apabila kamu mendapatkan kemenangan dari Allah, apa kata orang munafik? Orang munafik mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Dan ini sifatnya orang munafik. Kalau pada ayat sebelumnya, bagaimana diceritakan tentang orang munafik? Ya. Bagaimana pada ayat sebelumnya? Orang munafik itu mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan memperolok-olokkan, ya. Napak bonga-bongangi, napak karek-karenangi ayat-na karya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang mengejek, ya, mengolok-olok, mengejek ayat-ayat Allah. Itu sifatnya orang munafik. Makanya dikatakan ketika mereka mempermainkan ayat Allah dan mengolok-olok, maka fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Ya, berarti yang sini yang bermain. Jangan kamu duduk bersama mereka, karena itu sifatnya orang munafik. Kenapa? Kalau kita duduk bersama mereka, kalau kita ikut duduk di situ, maka kita mendapat dosa sama dengan mereka. Ya. Mereka tertawa, mentertawakan ayat-ayat Allah. Kita juga ikut tertawa, maka kita juga mendapat dosa sama dengan mereka. Nah, pada ayat ini, ayat yang kita baca sekarang, ayat 141, kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang munafik itu pengecut. Ya, orang munafik itu pengecut. Dia ketika ada jihad, disuruhkan jihad, maka dia tidak ikut. Dia tidak ikut. Dia hanya tinggal di kampung menunggu-nunggu siapa yang menang. Jadi juga tuh munafik apa itu pernah nia peperangan nia jihad aman tengah di kampung aja. Manteng di kampunga at tayang ko nayari kalam mita. Dia kan munafik. Munafik itu tidak jelas dia di mana. Ya. Ketika bergabung dengan orang mukmin, dia juga saya beriman, dia katakan saya juga beriman. Kalau dia bersama dengan orang kafir, dia juga mengatakan kami bersama kamu. Ya. Ada ayatnya mengatakannya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apa sambungannya? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa artinya itu? Apabila kamu berjumpa dengan mereka, wa idza laqul ladzina amanu, apabila orang munafik berjumpa dengan orang beriman, qalu, mereka berkata amanna, kami juga beriman. Tuh, kalau dia bertemu dengan kita, dia juga katakan kami juga telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada teman-temannya, jadi dikatakan syayatinihim, setan-setan mereka. Jadi tidak dikatakan teman-temannya, tapi setan-setan mereka.
Ya. Syayatinihim qalu, mereka juga berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Ya. Jarna kungi siurangan jaki si anggota jakintu. Injen tu nukut lampa konjo bergabung. Andri marahin pasangan na lampa ko jintung konjo patwa-tuai. Ya. Innama nahnu mustahziun. Ya begitu. Tidak lain kecuali hanya mengolok-olok mereka. Lampa ko jintung konjo patwa-tuai. Lampa ko jintung konjo ambura-burai. Nah gitu ya. Begitu sifatnya orang munafik. Ya. Begitu sifatnya orang munafik. Dalam ayat ini coba diperhatikan, alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menunggu-nunggu kamu. Ya. Kalau diajak pergi berperang banyak sekali alasannya. Saya kepalaku, kesakika, demam nggak, banyak sekali alasannya. Ya. Kemudian dikatakan fa in kana lakum fathum minallah, apabila kamu memperoleh kemenangan dari Allah, apalagi banyak harta rampasan yang dibawa pulang oleh orang menang, banyak harta rampasan. Apa ini maksud dengan harta rampasan? Bahasa Arabnya ghanimah. Ganimah, harta rampasan. Itu halal hukumnya. Ketika kita berperang melawan orang kafir, semua harta bendanya kalau misalnya dikalai, maka diusir dia, semua hartanya itu diambilkan. Semua hartanya diambilkan. Ternaknya, uangnya, semua hartanya. Bahkan anaknya disandra, istrinya juga disandra, menjadi orang tawanan, menjadi tawanan, itu disandra itu. Sama juga mereka kalau kita dikala, nampilkan tongki semua harta bendata, gitu aturannya perang ya. Jadi harta rampasan itu namanya ghanimah. Ini kalau orang beriman yang menang, datang juga itu orang munafik mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Ya. Maka kau harus surangan jaki. Ori nasede. Ameta pagi nampak tutup main kau harus surangan jaki. Nampak palat todo harta rampasan. Tiada ke bagianku. Tiada ke bagianku. Ya. Ini kau tak kurang. Pernah bahasan atau apa yang tak kurang siri. Ya. Elo andet ya. Hanja istilahnya. Elo andet teco. Iro jinggap pa magatia kareso. Ini sifat-sifat munafik ini. Ya. Jadi dan dia diberi juga karena pintar kibicara. Ya, pintar kibicara sehingga dikasih juga harta rampasan. Tetapi sebaliknya fa in kana wa in kana lil kafirina nasibun. Apabila orang kafir itu yang mendapat kemenangan, mendapat keberuntungan ya, berupa kemenangan, apa kata mereka? Qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami alam nastahwid alaikum, bukankah kami ini telah berjasa atas kemenanganmu? Itu dia. Bukan kami telah berjasa atas kemenanganmu. Jasanya apa dia bilang? Woi, saya kira saya yang kasih tahu kamu. Saya kasih berita kepadamu bahwa begini siasatnya orang beriman, orang Islam. Begini serangannya, model serangannya. Itu dia bilang. Bukankah kami telah berjasa sampai kamu jadi menang? Gitu. Jadi dua-duanya bisa dia dapat. Orang mukmin, orang Islam menang, dia juga dapat. Orang kafir menang, dia juga dapat di situ. Karena jago bicara. Ya.
Jangan bicara. Nah, tetapi Allah katakan, Wallahu yahkumu bainakum. Allah yang akan memutuskan, yang akan mengadili, ya, di antara kamu pada hari kiamat. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir itu atas orang-orang mukmin. Maksudnya begini. Perhatikan, sehebat apapun, sejago apapun orang kafir, itu tidak akan mampu memusnahkan, tidak akan mampu menghabisi orang-orang yang beriman. Ya, tidak akan mampu. Sehebat apapun mereka. Ya. Sekarang ini kita senantiasa dipikirkan oleh mereka. Bagaimana kita diserang. Kita diserang secara kasar dan secara halus. Anak-anakku sekalian perlu pahami baik-baik bahwa orang-orang non-muslim sekarang itu senantiasa memikirkan bagaimana mengalahkan kita. Ya. Apakah ya secara kasar maupun secara halus. Secara kasar mereka segang. Secara kasar mereka takut sama kita. Tetapi dengan cara yang halus. Bagaimana caranya? Kita diserang melalui medsos. Kita diserang melalui HP. Melalui internet. Melalui Google, melalui apa lagi? Game. Itu serangannya mereka itu. Ya. Serangannya mereka. Kasih mereka alat-alat yang canggih untuk apa? Untuk menjauhkan mereka dari agamanya. Sehingga apa yang terjadi? Coba anak-anakku sekalian. Ini untung kita ini hadir di pesantren. Coba kalau kita di rumah, dikasih ke HP sama orang tua tak, mana lebih banyak waktu tak mengaji atau pegang HP? Jujur saja. Bahkan nyaris kita tidak pernah lagi mengaji. Apalagi mau belajar. Ya? Apalagi yang mau belajar. Makanya jalan untuk menyelamatkan generasi Islam hanya dengan pondok pesantren. Ini kalau bukan dengan pondok pesantren, apalagi sekarang, ini luar biasa serangannya non muslim sekarang, luar biasa ya. Kita dilarang untuk sekolah dengan tatap muka. Sehingga apa yang terjadi? Itu mereka teman-teman kita yang tidak mondok, ya, katanya belajar daring, tetapi ternyata belajarnya itu sebentar sekali, sedikit sekali. Yang banyak itu adalah main game, yang banyak itu main Facebook, yang banyak itu apalagi, pokoknya HP saja terus. Maka kita dikalah. Mereka tertawa melihat kita. Akhirnya hancur generasi Islam. Hancur generasi Islam. Ya. Makanya ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita ini hancur. Hancur bukan berarti kita semua mati. Hancur dalam artian kita tidak paham lagi dengan agama tak. Coba maki teman-teman kita yang ada di kampung, kira-kira apakah mereka paham agamanya? Tidak. Jangankan masalah fikih, Quran saja tidak tahu dibaca sebagai kitab sucinya. Ya, itu kan sudah hancur mereka itu, sudah hancur. Inilah cara orang-orang kafir atau non-muslim menyerang kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah,
Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa artinya itu? Walan tarda, dan tidak akan ridha angka kepadamu al yahudu walan nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan sini. Loh. Diperhatikan saja belum tentu dipaham ya. Apalagi kalau bermain. Ini kita disaksikan oleh ribuan penonton ini. Makanya jangan pancing saya untuk terpotong pembahasan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi Nasrani tidak ridha kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Artinya sampai kita dikalahkan. Ya. Sampai kita dikalahkan. Baru mereka gembira. Gitu. Jadi itu cara mereka menyerang kita. Makanya anakku sekalian, bersyukurlah karena kita ini ya dimasukkan di pondok pesantren sehingga rantai itu terputus. Ya. Rantai atau jalan menyerang kita itu terputus, terhalang oleh kegiatan-kegiatan kita di pondok pesantren. Tapi insya Allah menjamin walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Kita lanjut pada ayat berikut. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik. Ini dijelaskan lagi orang munafik. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, menipu Allah. Menipu Allah bidharihim khilafu ma abtanuhu minal kufri, dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan. Ma'abtanuhu minal kufri, dengan kekafiran yang mereka sembunyikan. Liyudfi'u anhum ahkamuhud dunyawiyah, dengan maksud untuk menghindari
untuk menghindari hukum-hukum keduniaan, hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah atau dan dia, maksudnya Allah, khadi'uhum, menipu mereka pula. Menipu mereka pula. Menipu mereka pula. Mujazihim ala khadi'ihim, maksudnya membalas tipuan mereka. Membalas tipuan mereka. Fayaftadhuna fid dunya bi itla'illahi, dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan itu bi'itla'illahi nabiyyihi, oleh Allah kepada nabinya. Alama abtanuhu wa yu'aqibuna fil akhirah, hingga rahasia mereka terbuka. Rahasia mereka terbuka. Wa yu'aqibuna fil akhirati, sedangkan di akhirat mereka akan disiksa. Sedangkan di akhirat mereka akan disiksa. Wa idza qamu ila sholati, dan jika mereka berdiri untuk salat, dan jika mereka berdiri untuk salat, ma'al mu'minina, bersama orang-orang beriman, bersama orang-orang beriman, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Mereka berdiri dengan malas. Ay mutathaqilina, atau berat paha. Atau berat paha. Yura'unan nasa, mereka bersifat riya. Yura'unan nasa, mereka bersifat riya di hadapan manusia.
di hadapan manusia bisolatihim, dengan salat mereka. Wala yadhkurunallaha dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah ayyusalluna, maksudnya tidak melakukan sholat illa qalila, kecuali sebentar, illa qalila, kecuali sebentar, ria'un, karena riya, ya. Jadi ini ayat 142. Ya, itulah sifatnya orang munafik. Dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha, sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah. Ingin menipu Allah. Maksudnya, kenapa dikatakan ingin menipu Allah? Karena mereka itu memperbaiki sisi luarnya, memperbaiki lahirianya, tetapi hatinya jahat, hatinya buruk, hatinya jelek. Itu dia ingin menipu Allah. Padahal Allah itu bukan hanya mengetahui yang lahir, tapi juga dia mengetahui yang batin. Maksudnya Allah itu bukan yang nyata saja dia lihat, tetapi yang ada di hati kita juga dia lihat. Jadi itulah orang munafik. Dia ingin menipu Allah. Asam bayangin tu sagi pore muntunau. Ya. Sagi pore muntu gayana pun dia tancini ki. Puna imam ni asam bayang luar biasa. Pakaian na pore. Nampak sagi husuk mentuni cini, apalagi lo tancini ki. Baca nasi puriang, lagu-laguna, puriang asik. Supaya orang bilang, wah luar biasa. Lebih kesambayan yang tak kutak nangi, inan juga sumpah imang. Yanu, weh luar biasa. Padahal aku meta luar biasa, bila lumpulun na. Bila nakungi, tentu nih, naik boleh. Iya. Apalagi niya mau tangkungi joka ji. Oh, bila lumpulun na. Orang seperti ini namanya yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Ya. Mereka menipu Allah. Ingat bayan laku sekalian. Orang riya itu sesungguhnya tersiksa. Nih. Orang riya itu sesungguhnya tersiksa. Kenapa? Karena semua perbuatannya itu hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia tersiksa, setengah mati memperbaiki lahirianya. Hanya karena ingin mendapat pujian. Mau saya ambilkan contoh kenapa orang munafik itu tersiksa. Ya. Ada orang begini, mau pergi di pengantin, mau pergi Solo, ya, dia setengah mati nih berdandang,
berjam-jam, mau dari balana sisa luang. Untuk apa? Supaya dipuji. Supaya nanti tiba di pesta itu banyak orang memuji dia. Wih, luar biasa. Bajunya, cantiknya. Wih, luar biasa. Dandannya, hiasannya. Nah, itu. Ketika ada orang memuji dia, maka dia semakin gembira, semakin bangga, semakin besar kepalanya. Karena itu bentuknya tunggu. Ternyata sampai di pesta tidak ada satu pun yang lirik dia, tidak ada satu pun yang panggil-panggil dia, tidak ada satu pun yang puji-puji dia. Maka apa yang terjadi? Sis sajaki. Menangis hatinya, mendongkol hatinya. Apa Nabi bilang? Ku salah lumpuh kalingku. Andaikan ku tahu ki tidak mau dia hadir. Andaikan ku tahu ki salah nak kalingku. Ku angin rantau mau boleh baju. Angin rantau mau boleh hiasan, cincin apa. Ternyata tanda jatuh puja. Itu namanya orang tersiksa. Kenapa? Karena dia berbuat hanya untuk orang lain. Ada yang ceritakan kemarin seperti itu. Ini orangnya memang yang ceritakan. Cuma tidak usah saya sebut namanya ya. Begitu itu kasihan. Pergi Solo. Sampai di sana di pesta tidak ada yang panggil-panggil ki. Dia ini berharap dipanggil, dijemput. Ternyata tidak ada yang jemput-jemput ki. Lama menunggu tidak ada yang panggil-panggil ki. Akhirnya apa? Alasan nangka HP-nya. Halo. Alasan nangka HP-nya seakan-akan jelek signal. Akhirnya pergi jauh-jauh mencari alasan mencari signal lo. Iya tidak jelas. Akhirnya lari pulang. Tidak jadi Solo. Apa Nabi bilang? Menyesal kedatang. Tidak ada yang panggil-panggil kah? Nah ini ya. Itulah kalau orang berbuat cuma karena ingin mendapat pujian. Orang munafik begitu. Dia beribadah, dia memperbaiki sisi luarnya, lahirianya, dengan maksud supaya Allah itu memuji dia. Padahal Allah tahu hatinya orang. Ya. Jadi, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah juga menipu dia. Allah juga tahu ya. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk salat, dia berdiri dengan malas. Ada bahasa di sini tadi mutathaqilin. Apa artinya tadi itu mutathaqilin? Berat lututnya. Berat pahanya. Ya. Berat paha. Itu begitu orang munafik itu malas. Allahu akbar. Sami Allah. Masuk di masjid asal-asalan. Kalau hari Jumat masuk di masjid nanti mau di koma baru masuk. Padahal ada di luar main game. Begitu sudah salam langsung lompat keluar. Jadi mereka berdiri wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah kecuali sebentar. Dia tidak salah kecuali sebentar, sekilas saja sholatnya. Ya, itulah orang munafik. Makanya anakku sekalian, mari kita berupaya untuk keluar dari sifatnya orang munafik. Ya, paling tidak 3 sifat dasar orang munafik yang kita semua tahu menurut hadis Nabi. Mari kita hindari itu. Apa itu yang 3? Idza hadatsa kadzaba. Hindari bohong. Hindari selalu dusta. Ya. Hindari itu. Apalagi yang kedua? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji selalu ingkar. Hindari itu. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dipercaya dia khianat. Hindari ini. Insyaallah kita keluar dari golongan orang-orang munafik. Karena orang munafik itu manusia paling berbahaya.
lebih berbahaya lagi daripada orang kafir. Segera demikian, semoga kita pahami apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Insyaallah ya, kita pahami sifatnya orang munafik bukan untuk diikuti, tapi kita pahami sifatnya orang munafik untuk dihindari. Semoga kita semua betul-betul menjadi mukmin yang sejati. Al-mu'minuna haqqa, mukmin yang sejati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ghfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.